액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Fenita Ramadhani, Saya Denda Makar, saya Reni Destayana, Saya Siti Aisyah, saya Ida Rosyatun, Saya Pasar Ahmad, saya Gidi Karuna Mayoga, saya Hanafi Pandu Wijaya, dan saya Tina Agustina. Berikut ini penjelasan materi mengenai fungsi kuadrat dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi kuadrat. Pertama-tama, kita harus mengetahui bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Di sini diketahui fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari a, b, dan c. Di sini diketahui a sama dengan koefisien dari x kuadrat yaitu 1, b sama dengan koefisien min 3x sama dengan min 3, dan c adalah konstanta yaitu min 4. Untuk contoh kedua, di sini diketahui fx sama dengan min 2x kuadrat min x min 3. Caranya sama, kita akan mencari a, b, dan c. Di sini diketahui a sama dengan koefisien dari min 2x kuadrat yaitu min 2, b sama dengan koefisien dari x sama dengan min 1, dan c sama dengan konstanta yaitu min 3. Di sini ditemukan syarat. Jika a lebih besar dari 0 atau a positif, maka kurva terbuka ke atas. Dan jika a kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0 atau a negatif, maka kurva terbuka ke bawah. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Di sini menggambar fungsi y sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Penyelesaiannya kita akan menentukan titik potong sumbu x dengan syarat y sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan titik potong sumbu x dengan syarat y sama dengan 0. Di sini y sama dengan 0, y sama dengan 0, y yang diketahui x kuadrat min 3x min 4. Karena y sama dengan 0, maka y kita tulis dengan 0. 0 sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Kita pindah posisi, x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan faktorkan. Nah, cara faktorkannya itu, kita harus mencari angka yang jika dijumlahkan menghasilkan min 3, dan jika dikalikan menghasilkan min 4. Nah, angka itu adalah x min 4 dan x plus 1. Min 4 ditambah 1 sama dengan min 3, dan min 4 dikali 1 sama dengan min 4, sama dengan 0. Nah, x min 4 sama dengan 0, x sama dengan, x yang ini kita pindah ruaskan sama dengan 0 kita pindah, plus 4, min 4 kita pindah ruaskan menjadi plus, sama dengan 4. 0 plus 4 sama dengan 4. Nah, faktor yang ini juga kita turunkan, x plus 1 sama dengan 0, x yang ini kita pindahkan sama dengan 0, plus 1 kita pindah ruas menjadi min 1 sama dengan 0, min 1 sama dengan min 1. Jadi, titik potong sumbu x sama dengan, x-nya adalah 4, dan y-nya adalah 0. Dan x sama dengan min 1, dan y-nya adalah 0. Dan itu dia penjelasan dari mencari titik potong.
Nah, sekarang kita akan menentukan titik potong sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. X sama dengan 0. Diketahui Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Y karena X sama dengan 0, maka X kita ganti dengan 0 pangkat 2. Min 3X kita ganti dengan 0 juga, min 4. Y sama dengan 0, min 0, min 4. Dan Y sama dengan min 4. Jadi titik potong sumbu Y sama dengan min 4, 0. Karena 0 adalah X. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan titik puncak X, Y. Di sini kita mempunyai rumus X sama dengan min B per 2A dan Y sama dengan min D per 4A. D atau diskriminan, D sama dengan B pangkat 2 min 4 dikali A dikali C. Di sini catatannya A, koefisien variabel X pangkat 2, B adalah koefisien variabel X, dan C adalah konstanta. Nah, sekarang kita akan menentukan titik puncak. Di sini diketahui Y sama dengan X pangkat 2 min 3X min 4. Sekarang kita akan mencari A, B, dan C. Di sini A sama dengan variabel dari X pangkat 2 yaitu 1. Dan B sama dengan variabel dari X yaitu min 3. Dan C sama dengan yaitu konstanta yaitu min 4. Sekarang kita akan menentukan nilai X puncak. Di sini rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. X sama dengan min tetap min 3 B ditulis per 2A sama dengan 1 ditulis 1. X sama dengan min ketemu min plus 3 per 2 dikali 1, 2. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 3 per 2. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai Y puncak. Di sini rumus untuk mencari nilai Y puncak yaitu Y sama dengan min D per 4A. Karena D belum diketahui, maka rumusnya adalah D sama dengan B pangkat 2 min 4 dikali A dikali C. D sama dengan B sama dengan min 3 pangkat 2 min 4 dikali A sama dengan 1 dikali C sama dengan min 4. D sama dengan min 3 pangkat 2 sama dengan 9 plus min 4 dikali 1 dikali min 4 sama dengan 16. Jadi D sama dengan 25. Maka Y sama dengan min D per 4A. Y sama dengan, karena D sudah diketahui, maka kita tulis min 25 per 4A yaitu 1. Y sama dengan min 25, 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi titik puncak X, Y sama dengan 3 per 2, min 25 per 4. Nah, sekarang kita akan menggambar grafik. Telah didapatkan titik potong sumbu X sama dengan 4,0 dan min 1,0. Sumbu Y sama dengan 0, min 4. Titik puncak di sini kita sudah dapatkan X, Y sama dengan 3 per 2, min 25 per 4. Sekarang kita akan membuat grafik. Pertama kita akan perhatikan fungsi Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4.
Karena koefisien X kuadrat adalah 1, artinya A lebih besar dari 0, sehingga bentuk kurva terbuka ke atas. Nah, lanjut kita akan membuat grafik. Di sini cara membuat grafik yaitu kita akan menggambar titik-titik yang sudah kita ketemui. Di sini titik potong kita 4,0, sumbu X 4,0 dan min 1,0. Ya, 4 kita tandai 4,0 dan min 1,0. Dan sumbu Y 0, min 4. Min 4 kita tandai dengan titik-titik. Dan titik puncak X, Y sama dengan 3/2, min 25/4. Nah, 3/2 itu berada pada di antara 1 dengan 2. Kita tandai dengan titik-titik. Dan titik temunya itu kita tarik ke bawah. Dan menghasilkan titik temu di bawah. Nah, sekarang setelah kita menemukan titik-titik ini, kita akan menarik garis kurvanya. Kurvanya terbuka ke atas karena A lebih besar dari 0. Langkah selanjutnya kita akan menandai titik-titik yang sudah kita buat. Di sini titik sumbu X yaitu 4,0 dan di sini titik sumbu X min 1,0. Dan di sini adalah titik sumbu Y yaitu 0, min 4. Dan titik yang ada di sini adalah titik temu, yaitu titik puncaknya itu 3/2, min 25/4. Baik, di sini saya akan menggambar grafik dengan aplikasi GeoGebra. Pertama-tama buka aplikasi GeoGebra. Selanjutnya, masukkan soal yang sudah tersedia, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Enter. Nah, jika sudah, maka kurvanya terbuka ke arah atas karena dia positif. Sekarang kita akan menganalisis dulu dari titik potong sumbu X. Ya, titik potong sumbu X di sini ada 2. Yang pertama 4,0 dan yang kedua min 1,0. Selanjutnya kita menganalisis titik potong sumbu Y, yaitu 0, min 4. Selanjutnya kita menganalisis titik puncak XY, yaitu 1,5 dan min 6,25. Oh iya, ada pula macam-macam kurva, yaitu kurva terbuka ke atas dan kurva terbuka ke bawah. Kurva terbuka ke atas memiliki angka positif dan kurva terbuka ke bawah memiliki angka negatif.
Di sini saya akan mencontohkan kurva yang terbuka ke bawah dengan menambahkan means di soalnya. Nah, seperti inilah gambaran kurva yang terbuka ke bawah. Di soal ini hanya terdapat titik potong sumbu Y dan titik puncak XY saja. Titik potong sumbu X-nya tidak ada. Langsung saja dianalisis titik potong sumbu Y dan titik puncak XY. Ternyata titik potong sumbu Y-nya adalah 0,-4 dan titik puncaknya -1,5 dan -1,75. Sekian video dari saya tentang menggambar grafik di aplikasi GeoGebra. Semoga dari pembahasan saya tadi, teman-teman dapat mengerti bagaimana cara menggambar grafik di aplikasi GeoGebra. Itu saja dari saya dan terima kasih telah menonton. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran mengenai fungsi kodrat.